Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dev Nuryadi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews. Di Lombok kita punya potensi pariwisata yang luar biasa, dan salah satu potensi yang harus lebih dikembangkan lagi adalah geowisata. Nah, untuk berbincang-bincang terkait dengan pengembangan geowisata di Lombok, tentu orang yang paling tepat untuk diajak berbincang-bincang adalah manajer dari Geopark Rinjani. Ya, ini saya panggilnya Mbak apa Ibu ya? Aduh, terserah. Nama aja. Nama aja ya, Mbak Meliawati. Terima kasih. Ini sudah kesekian kali, kalau nggak salah 3 kali ya kita berbincang-bincang. Paling banyak berbicara tentang Geopark dulu-dulu. Sekarang kita akan berbicara tentang geowisata. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah berkenan hadir lagi. Oke, kita langsung saja ke topik kita. Mungkin yang perlu diberikan gambarannya dulu adalah apa sih geowisata itu? Oke. Geowisata ya. Itu berarti kan geo dan wisata. Ya, sebenarnya sih geowisata ini adalah masuk ke jenisnya pariwisata ekologis juga. Pariwisata minat khusus, geowisata. Nah, dia menggunakan fitur-fitur geologi dan diintegrasikan juga dengan budaya dan alam setempat. Jadi sama seperti ekowisata yang lain, ekowisata kan sangat memperhatikan ekologi sekitarnya, sama dengan geowisata. Cuman ada satu item lagi yang ditambahkan dalam geowisata, yaitu faktor kebumiannya tadi. Ya, biar informasi yang diterima oleh wisatawan itu komprehensif, dari mulai proses terbentuknya bumi ini, bumi di mana dia dipijak, sampai akhirnya ke budaya yang tercipta akibat interaksi antara manusia dengan alamnya. Oke. Kalau kita berbicara potensi di Lombok ini, geowisata kita seperti apa sih potensi? Potensinya, kalau potensi sih sudah nggak perlu ditanya lagi sebenarnya ya. Apalagi di Lombok ini kan sudah, yang pertama sudah ada UNESCO Global Geopark. Berarti dia memang sudah punya satu keunggulan kebumian atau keunggulan geologi yang tidak bisa dibandingkan di belahan bumi manapun. Nah, itu di utara. Terus di bagian selatan Lombok sendiri, ya karena kita ini, Pulau Lombok ini adalah pulau gunung api yang memang terbentuk akibat kebanyakan itu dari aktivitas gunung api, terus juga terletak di batas lempeng. Kemudian ada juga yang kemarin tahun 2018 cerita gempa-gempaan, yaitu kan akibat ada patahan juga di utara, di selatan. Jadi luar biasa potensinya. Potensi kita luar biasa ya? Luar biasa. Oke, selama ini peminatnya seperti apa? Kalau peminatnya, kalau di Indonesia sebenarnya belum ada daerah yang betul-betul ideal menjalankan konsep-konsep geowisata ini. Artinya ini peluang dong ya, ketika yang lain belum, kita bisa jadi pioner. Iya, betul. Kita bisa jadi pioner. Dan kami kalau di Geopark itu juga sebenarnya sudah memulai sejak bertahun-tahun silam gitu. Cuman memang tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya, karena kan banyak sekali yang perlu disiapkan gitu. Apalagi ini kan wisata edukatif gitu, jadi tidak hanya dari sisi paketnya mungkin, tapi dari sumber daya manusianya. Karena di geowisata ini kan yang berperan penting itu juga adalah interpreter tuh ya pemandu geowisata lokal, dan itu yang belum banyak kita miliki. Oke. Apakah tidak bisa diupayakan begitu ya untuk melatih orang-orang tertentu agar bisa menjadi interpreter? Tentu bisa. Bisa ya? Karena setiap tahun itu sebenarnya kami juga selalu melaksanakan pelatihan gitu untuk interpretasi geowisata. Tapi ya lagi-lagi karena geowisata ini kan menyampaikan suatu informasi sains yang sangat rumit itu ke dalam bahasa yang sederhana, dan itu kan perlu latihan untuk menguasai secara keilmuannya, kemudian bagaimana cara menyampaikannya secara interpretif ke wisatawan. Itu juga kalau dari setiap pelatihan itu juga tidak bisa sekali, kan butuh 2-3 kali untuk
pelatihan saja, itu belum lagi mereka harus punya jam terbang yang tinggi. Jadi dengan melatih diri agar terus bisa mengembangkan kualitas diri untuk jadi interpreter yang baik untuk geowisata. Kalau kita berbicara, ini kan minat khusus, artinya orang-orang tertentu yang apa istilahnya bisa menjadi pasarnya gitu ya? Ya. Oke. Minat khusus dan lebih ke untuk mendukung quality tourism. Jadi minat khusus ini maksudnya kan bukan pasar yang mass tourism gitu, tapi emang dijualnya ya untuk orang-orang yang memang cenderung ingin berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Jadi pernah ada penelitian dari National Geographic itu tentang tren kunjungan wisatawan. Jadi mereka mencoba mengarakterisasi, membagi karakter-karakter wisatawan itu kan, mengidentifikasinya. Nah, ada namanya satu. Oke. Apa hasil dari NetGeo tadi itu kita harus break dulu ya. Tetaplah bersama kami di Bincang Anyus.